Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Nah, ada berapa unsur intrinsik cerpen? Ada yang tahu? Berapa? Ada 6. Ada lagi yang lainnya? Ayo, ada lagi yang lainnya? Berapa? Ada 7. Ya, ada lagi yang lainnya? Ayo, Bapak. Berapa? Ada 8, ada 6, ada 7, ada 8. Betul. Yang 6 betul, yang 7 betul, yang 8 juga betul. Karena dari ke-6 itu
Apa? Tema. Iya betul. Ya, ada lagi? Alur. Ada lagi? Tokoh. Latar. Amanah. Pinter ya. Belum dijelasin udah ada yang tahu. Nah, ini dia. Unsur intrinsik cerpen ada 8, di mana yang pertama itu tema, ada tokoh, penokohan, alur atau plot, yang kelima latar atau setting, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh gaya bahasa, dan yang kedelapan itu amanah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tema? Oke, baca Marcel, coba apa sih tema itu? Merupakan ide Ya, kebaca kan? Iya, oke. tema merupakan ide atau gagasan dasar yang latar belakangi turunan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dari Apa? Dari intrinsik? prinsip yang dapat Dari lingkungan? kita. Ya, itu ada yang maksud dengan tema. Tema itu adalah merupakan ide atau gagasan dalam sebuah cerpen, ya. Nah, itu yang disebut dengan tema. Biasanya temanya itu mengenai apa aja sih? Bisa mengenai tentang apa? Pendidikan, tentang apa lagi? Sejarah perjuangan, bisa juga tentang perjuangan romansa atau persahabatan dan masih banyak lainnya tentang tema dalam sebuah cerpen. Tema itu yang melatar belakangi tentang cerita tersebut, intinya menceritakan tentang apa. Nah, gitu ya, itu disebut dengan tema. Yang kedua, ada yang disebut dengan tokoh. Ada yang tahu apa itu tokoh? Pemeran pinter. Oke, itu yang disebut dengan tokoh, pemeran dalam sebuah cerita itu disebut tokoh, ya. Nah, tokoh di sini ada berapa jenis? Yang ada tiga. Apa aja? Ada protagonis, apalagi antagonis, lalu tritagonis. Apa sih Bu kalau antagonis itu? Nah, antagonis itu adalah tokoh yang menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh lainnya. Biasanya antagonis ini berperan sebagai apa biasanya? Jahat. Jahat dalam arti seperti apa? Yo, mencuri. Apakah harus mencuri? Tidak, bisa juga sombong, ya enggak? Iya, tidak pernah menolong, ya kan? Nah itu ya, tidak harus selalu dari perilaku. Yang penting memiliki sifat-sifat yang kurang baik. Biasanya dijelaskan oleh antagonis. Kalau protagonis berarti penokohan yang memiliki sifat baiknya. Kalau sifat baik itu apa aja? Ya, lalu ya, bisa disiplin, baik hati, tidak sombong ya. Nah itu ya, itu disebut dengan protagonis. Tritagonis berarti yang menengahi antara si protagonis dan antagonis. Itu yang disebut dengan tritagonis. Itu dalam penokohan. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, penokohan. Beda nggak sih penokohan sama tokoh? Beda. Apa bedanya? Kalau tokoh itu yang memerankan, yang berperan, itu tokoh orangnya, dia atau C, ya. Kalau penokohan itu berhubungan dengan sifat atau perilaku, ya. Nah itu yang disebut dengan penokohan, ya. Berhubungan dengan watak. Selanjutnya yaitu yang keempat apa? Alur. Alur. Apa sih alur itu? Coba dapat baca alur itu apa, Mas? Alur adalah urutan jalan cerita
cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita ada tahap-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya 1. Tahap perkenalan, 2. Tahap penanjakan, 3. Tahap klimaks, 4. Anti klimaks, Dan dan terakhir tahap penyelesaian. Nah, itu yang dimaksud atau yang disebut dengan alur, atau nama lain dari alur adalah plot, yaitu alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Ya, ada berapa jenis sih alur? 2. Apa aja yang pernah pelajari baru kali ini? Ya, apa aja? Pernah kalian pernah membaca sebuah cerpen, bisa membaca film, menonton film, tapi mengetahui alur ceritanya. Ada apa saja? Alur maju dan ada alur mundur. Iya, alur maju dan ada alur mundur. Itu yang jenis-jenis alur. Oke. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada latar atau setting. Ya, apa itu latar? Latar itu biasanya terdapat 3. Ada latar tempat, latar apa lagi? Waktu dan latar suasana. Latar ini meliputi 3 hal. 1. Latar tempat, latar apa tadi? Waktu dan latar suasana. Biasanya latar ini cerita tersebut terjadi di mana, kapan waktunya, ya, lalu bagaimana suasananya, ya kan? Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan latar. Oke. Selanjutnya, yaitu adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang itu? Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Masih Bu sudut pandang itu? Nah, di sini ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Yaitu sudut pandang itu adalah pandangan si pengarang terhadap cerpen. Kadang cerpen tersebut ada yang menceritakan dirinya sendiri, si penulis sendiri, ya enggak? Nah, itu disebutnya sudut pandang pertama. Kenapa? Karena di setiap cerpen yang menceritakan dirinya sendiri, menceritakan si penulisnya sendiri, pasti di dalam cerpen tersebut ada terdapat kata aku yang digantikan menggantikan kata panggilan untuk kata ganti orang pertama. Ya, berarti kalau kamu selalu ketika membaca sebuah cerpen terdapat kata aku, berarti itu sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Dia menceritakan dirinya sendiri, menceritakan si penulisnya sendiri. Kadang ada si penulis menceritakan kisah orang lain. Nah, itu berarti sudut pandang kedua, ya. Nah, itu yang disebut dengan sudut pandang. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah apa? Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerpen, ya, bisa berupa diksi, pilihan kata, menggunakan kalimat, dan juga ada cerpen yang menggunakan sebagian majasnya, ya. Kadang ada cerpen yang sulit sekali dipahami oleh kita, ya kan? Ya, mungkin dalam cerpen tersebut menggunakan pemakaian majas, ya, yang sulit dipahami oleh kita. Nah, itu. Kalau yang mudah dipahami oleh kita itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat bahasa baku, ya. Nah, itu adalah gaya bahasa. Oke, ya. Nah, itu adalah unsur-unsur cerpen, ya, unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada berapa tadi? 8. Apa aja? 1. Boleh tema. 2. Alur. 3. Tokoh. Pemotongan. Iya, latar. Sudut pandang. Amanat dan gaya bahasa. Ya, jadi untuk keseluruhannya di dalam
Ya kalau waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Johan Mustafa sebagai ketua kelompok, dan nama kelompok kami ini yaitu kelompok 1. Dan anggota-anggotanya itu ada yang pertama ada yang ketiga tiga, lalu yang kedua ada ini yang kedua, dan yang ketiga ada tiga yang tolong dipahami ya. Namanya itu Cynthia memiliki sifat protagonis. Cynthia mempunyai impian terbesarnya untuk masuk ke Universitas Negeri yaitu UGM dengan jurusan kedokteran. Dan untuk masuk ke universitas tersebut, Cynthia selalu belajar dengan giat dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Cynthia ingin sekali melihat orang tuanya tersenyum dan bangga melihat Cynthia menggunakan baju kuda. Katanya, kata waktu itu di suatu hari, kata berubah di suatu tempat, dan kata suasananya itu serius. Lagi serius. Terus, Alurnya itu alur maju karena menceritakan masa yang akan datang. Sudut pandangnya itu sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata aku dan menceritakan dirinya sendiri. Temanya pendidikan, amanahnya jika ingin impian atau cita-citanya terwujud, belajarlah dengan giat dan memohon
dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapinya? Ya, makasih. Ada yang mau menanggapi? Ya, ada yang mau menanggapinya? Tentang apa? Ya. Ada? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Bagaimana menurut kamu? Hasil presentasi dari kelompok 1? Baik, ya, bagus ya. Mencakupi semua ya, semua unsurnya ada. Oke, ya, ada. Terima kasih. Silakan kembali semua. Pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Tentang unsur intrinsik. Ada berapa? Apa aja yang pertama? Alur, 3, Ya.